Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami dari tim support Inspirasi Biz. Kali ini kami akan memberikan tutorial cara membuat transaksi retur pembelian. Nah, untuk cara membuatnya, bisa disimak penjelasan berikut. Baik, untuk retur pembelian, kalian bisa masuk ke menu pembelian, lalu pilih retur pembelian. Nah, retur pembelian ini berfungsi untuk mencatat pengembalian item atau barang kepada supplier atau vendor. Dan ada dua jenis retur yang tersedia. Kita bisa mengubahnya dengan masuk ke menu pengaturan, pengaturan umum, lalu di sini ada mode retur pembelian dan penjualan. Di mana di sini kalian bisa memilih retur dengan mode 1 atau dengan mode 2. Nah, untuk perbedaan dari kedua jenis retur ini yaitu untuk retur mode 1 akan disesuaikan dengan transaksi pembelian yang sudah terjadi pada supplier yang kita pilih nanti. Atau dengan kata lain, harus ada referensi transaksi pembelian pada item yang akan kita retur. Sehingga hanya bisa meretur item-item yang ada pada transaksi pembelian dengan supplier tersebut. Dan juga, jika ada transaksi kredit dari supplier yang kita pilih, maka retur ini akan otomatis memotong hutang kita kepada supplier tersebut. Dan untuk retur mode 2 ini, tidak harus memiliki referensi pembelian dengan supplier yang kita pilih nanti. Sehingga, kita bisa meretur item apa saja dan pada supplier mana saja. Jadi tidak seperti retur mode 1 yang hanya item yang ada dalam transaksi pembelian pada supplier itu saja yang bisa diretur. Dan nantinya harga item yang akan kita retur akan mengikuti harga pokok pada master data. Kemudian pada retur mode 2 ini juga bisa memotong hutang kita kepada supplier yang kita pilih apabila kita memiliki transaksi kredit. Namun hutang dipotong sendiri secara manual. Nah, untuk lebih detailnya, kami akan simulasikan transaksi retur pembelian dengan mode 1 dan mode 2. Untuk yang pertama, kami akan simulasikan dengan retur mode 1. Kita buka terlebih dahulu modul tambah retur pembelian dengan klik tombol tambah pada daftar retur pembelian ini. Kemudian, untuk data yang pertama, di sini ada nomor transaksi dengan nilai auto, di mana ketika kita menyimpan transaksi ini, nomor transaksi akan diisi oleh sistem secara otomatis. Jadi, kita bisa lewati saja untuk nomor transaksi ini. Lalu, di sini ada tanggal. Nah, untuk tanggal ini akan mengikuti tanggal pada komputer yang kalian gunakan. Dan untuk tanggal ini bisa disesuaikan kembali sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian, di sini ada opsi untuk retur saldo awal, yang dimana artinya, jika tidak dicentang, maka item yang diretur ini adalah item dari transaksi pembelian. Sehingga data dari supplier dan jenis PPN ini harus sesuai dengan transaksi pembeliannya. Namun, jika kita menyentang retur saldo awal ini, maka item yang diretur adalah item dari saldo awal item. Sehingga data dari ini harus sesuai dengan dep atau gudang yang ada pada saldo awal item. Sedangkan untuk supplier dan juga jenis PPN-nya, bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian, nantinya semua item yang diinputkan pada saldo awal item akan muncul di sini. Jadi, kita bisa memilih item apa saja yang ada pada saldo awal item. Jadi, untuk opsi ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, di sini kami akan meretur item yang ada pada transaksi pembelian. Sehingga pada opsi retur saldo awal ini, kita akan hilangkan centangnya. Kemudian kita harus menyesuaikan data dari supplier dan juga jenis PPN-nya sesuai dengan transaksi pembeliannya. Untuk contohnya, di sini kami akan membuka daftar pembelian terlebih dahulu dan memilih salah satu transaksi pembelian yang ada, lalu kita edit transaksi ini untuk melihat datanya. Di sini kami akan coba untuk meretur item susu kotak ini pada transaksi pembelian yang pertama. Nah, di sini untuk item susu kotak, stoknya ada pada dep atau gudang UTM. Lalu dengan supplier PT ABC dan juga berjenis PPN include. Kemudian kita kembali ke modul tambah retur pembeliannya. Kemudian kita sesuaikan datanya berdasarkan pembelian yang sudah kita lihat datanya sebelumnya. Di mana untuk dari ini mengambil dari OTM, kemudian untuk suppliernya kita pilih PT ABC,
Kemudian untuk PPN-nya, include. Nah, setelah itu, jika data-datanya sudah sesuai, kita bisa mencari itemnya pada kolom kode item ini. Di sini, kalian bisa mencari dengan kode item atau barcode, atau apabila kalian tidak mengetahui kode item, bisa memasukkan potongan dari nama itemnya. Di sini kami akan ketikkan item susu, kita bisa enter, kemudian di sini ada nama item dengan potongan susu. Lalu di sini ada item susu kotaknya, yaitu mengambil referensi dari transaksi pembelian yang pertama, di mana untuk stoknya yang bisa diretur, kalian bisa lihat pada kolom sisa bisa retur ini. Nah, di sini kita akan memilih untuk item susu kotak ini. Kemudian, kalian bisa masukkan jumlah sesuai dengan jumlah stok yang akan kalian retur. Misalkan di sini 1 pieces. Kemudian untuk harganya, kemudian potongan, dan sistem pajaknya akan sesuai dengan transaksi pembeliannya. Kemudian pada bagian bawah sebelah kiri, di sini ada kolom keterangan yang dimana kalian bisa isi bila diperlukan. Kemudian, jika terdapat biaya lain selain transaksi, kalian bisa memberikan nominalnya pada kolom biaya lain ini. Dan untuk biaya lain ini tidak akan menambah total akhirnya. Lalu yang terakhir, menentukan jenis pembayaran. Untuk pembayaran retur mode 1 ini akan mengacu ke transaksi pembelian yang diretur. Jadi, jika transaksi pembelian dibayar dengan tunai, maka retur juga dibayar dengan tunai. Dan jika transaksi pembelian dibayar dengan kredit dan belum lunas, maka retur dibayar dengan potong hutang. Dan jika transaksi pembelian dibayar dengan kredit dan sudah lunas, maka returnya dibayar dengan tunai. Dan jika transaksi pembelian dibayar dengan deposit, maka retur bisa dibayar dengan tunai atau dengan deposit. Dan untuk simulasi ini, kami menggunakan referensi dari transaksi pembelian yang pertama. Jadi, kita lihat dulu pada data transaksi pembelian yang pertama. Nah, pada pembelian ini menggunakan pembayaran dengan kredit. Lalu, kita coba lihat pada daftar pembayaran. Nah, di sini ada satu transaksi. Kita bisa lihat dulu untuk data transaksi ini. Nah, di sini kalian bisa lihat terdapat pembayaran hutang dari transaksi yang pertama. Dan di sini untuk transaksi pembelian yang pertama sudah lunas. Jadi, pada simulasi retur pembelian ini masuk ke dalam kondisi transaksi pembelian dibayar dengan kredit dan sudah lunas. Sehingga pada retur pembelian ini menggunakan jenis pembayaran tunai. Selanjutnya, setelah kita selesai untuk mengisi data-data pada retur pembelian ini dan sudah sesuai, kita bisa menyimpan transaksi retur pembelian ini. Kita klik tombol simpan. Nah, jika sudah tersimpan, kita bisa melihat kembali stok item yang kita retur dari daftar item atau kartu stok. Di sini kami akan mencoba melihat stoknya dari kartu stok. Kita cari item yang kita retur. Lalu kita proses. Nah, di sini ada transaksi retur pembelian yang mengeluarkan itemnya sebanyak 1 pieces. Sehingga jika sudah sesuai, maka transaksi retur pembelian dengan retur mode 1 ini sudah berhasil kita lakukan. Oke, selanjutnya kami akan mensimulasikan transaksi retur pembelian dengan retur mode 2. Sebelumnya, kita bisa mengubah terlebih dahulu untuk mode returnya pada pengaturan umum. Nah, di sini untuk modenya kami sudah ubah menjadi mode 2. Kita bisa simpan dulu, lalu kita kembali pada retur pembelian. Nah, di sini kita tambahkan dulu untuk modul tambah retur pembeliannya dengan klik tombol tambah ini. Nah, lalu seperti sebelumnya, di sini ada no transaksi dengan nilai auto, di mana nilainya akan diisi oleh sistem secara otomatis, jadi kita bisa lewati untuk no transaksi ini. Kemudian di sini ada tanggal. Untuk tanggal ini akan menyesuaikan tanggal dari komputer yang teman-teman gunakan. Dan tanggal ini bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian dari ini kalian bisa pilih
pada dep atau gudang apa yang itemnya akan diretur, lalu sesuaikan supplier dan juga sistem PPN yang kalian ingin gunakan, karena ini tidak akan berpengaruh pada pencarian item. Jadi, tidak seperti retur mode 1 yang supplier dan jenis PPN-nya harus sesuai dengan transaksi pembelian untuk menampilkan itemnya. Nah, di sini kami akan menggunakan supplier yang kedua, dan untuk jenis PPN-nya akan kami gunakan include. Kemudian, jika sudah, kita bisa mencari item yang akan kita retur. Untuk mencari itemnya, kita bisa mencarinya pada kolom kode item ini, di mana kalian bisa menggunakan kode item atau barcode, atau apabila kalian tidak mengetahui kode item, bisa memasukkan potongan dari kata nama itemnya. Jadi di sini kami akan berikan potongan nama itemnya saja. Jika sudah, bisa diklik enter, maka di sini akan muncul data item sesuai pencariannya. Dan untuk retur mode 2, akan menampilkan semua data item tanpa memperhatikan supplier ataupun jenis PPN-nya, di mana tidak seperti mode retur 1. Misalkan di sini kita akan mencari potongan kata lainnya. Nah, jadi dia akan muncul seperti ini. Dan di sini juga untuk stoknya akan sesuai dengan stok terakhir, tidak seperti retur mode 1, di mana stoknya akan mengikuti referensi transaksi pembeliannya. Jadi, di sini kami akan coba untuk meretur item mie enak dengan satuan pieces ini. Kemudian, kita bisa memasukkan jumlah sesuai dengan jumlah item yang ingin kita retur. Misalkan seperti ini. Lalu kita perhatikan juga untuk satuannya. Apakah sudah sesuai atau belum? Lalu di sini untuk harganya akan mengikuti atau akan sesuai dengan harga pada master data item. Jadi bukan dari transaksi pembelian suppliernya. Dan untuk potongan per item ini juga bisa diisi jika diperlukan. Lalu untuk pajaknya juga bisa disesuaikan. Selanjutnya, di sini ada kolom keterangan. Kalian bisa memberikan keterangan pada kolom ini jika diperlukan. Kemudian, untuk pajak yang di bawah ini adalah pajak per fakturnya, di mana akan aktif ketika kalian menggunakan jenis PPN exclude. Nah, jadi dia seperti ini. Lalu, jika terdapat biaya selain transaksi, kalian bisa memberikan nominalnya pada kolom biaya lain ini. Dan untuk biaya lain ini tidak akan menambah total akhirnya. Jadi, jika ada biaya lain, bisa teman-teman sesuaikan. Selanjutnya, kalian tentukan jenis pembayarannya, apakah melalui deposit, atau tunai, atau dengan potongan hutang. Jika pembayarannya menggunakan deposit atau menggunakan tunai, maka item yang akan diretur tersebut dikembalikan dengan pembayaran cash. Kemudian, jika menggunakan potongan hutang, maka pengembalian tersebut akan dipotong dengan hutang dari transaksi pembelian kredit yang belum lunas. Dan untuk retur mode 2 ini, jika menggunakan potongan hutang, maka akan dilakukan secara manual, di mana kalian bisa klik tombol potong hutang ini. Nah, lalu di sini akan muncul transaksi pembelian dengan kredit, di mana itu adalah hutang yang belum lunas. Dan jika datanya kosong seperti ini, maka pada supplier yang kita pilih ini tidak ada transaksi pembelian kredit atau tidak ada hutang. Maka di sini kita tidak bisa menggunakan jenis pembayaran dengan potongan hutang. Dan untuk simulasi ini kami akan menggunakan dengan tunai saja dan kita bisa sesuaikan nominalnya. Kemudian, di sini kita harus mengecek kembali untuk data-data yang kita perlukan, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, di sini untuk persentase pajaknya, kami akan ubah saja menjadi 11%. Kemudian, jika sudah, kita bisa menyimpan untuk retur pembelian dengan mode 2 ini. Nah, jika sudah tersimpan, kita bisa melihat stok dari item yang kita retur ini pada daftar item atau kartu stok. Dan di sini kami akan melihatnya pada kartu stok. Kita cari itemnya.
Lalu kita bisa klik proses. Nah, di sini sudah ada transaksi retur pembelian yang sudah kita lakukan sebelumnya, di mana stok dari item yang kita retur ini sudah berkurang sebanyak 5 pieces. Nah, jika sudah sesuai, maka transaksi retur pembelian dengan retur mode 2 ini sudah berhasil kita lakukan. Jadi, demikianlah untuk transaksi retur pembelian dengan retur mode 1 dan mode 2. Dan untuk pemilihan mode returnya, silahkan sesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan. Nah, jadi itu dia cara membuat transaksi retur pembelian. Jika teman-teman masih ada kendala atau ada yang ingin ditanyakan, bisa hubungi kami atau komen video ini. Jangan lupa di like dan follow Instagram kami di @inspirasibiz. Dan jangan lupa subscribe serta klik tombol lonceng untuk nyalakan notifikasi dari kami. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.